Haleluya. Shalom. Ya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke. Salam jumpa lagi bersama kami. Ya, salam sehat selalu. Kiranya kita semua tetap senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Setuju? Amin. Nah, saudara, mumpung lagi ada kesempatan, mumpung kita berjumpa lagi meskipun kami menjumpainya melalui tayangan video ini. Nah, saya mau mengajak kita kembali, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mau belajar firman-Nya, kita mau dengarkan firman yang begitu indah. Saudara, ambil Alkitab saudara, buka dengan saya dari kitab Kolose. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 25. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita simak, mari kita dengarkan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya percaya saudara pasti sudah sering mendengar ayat ini. Ini ayat yang sangat familiar. Nah, namun izinkan saya untuk menyampaikannya, mengupasnya kembali karena ada nilai rohani yang begitu luar biasa. Tema pembelajaran firman-Nya kali ini bicara tentang anak Tuhan. Anak Tuhan, standar Tuhan. Betul? Setuju? Ya dong, anak Tuhan, standar Tuhan. Jangan anak Tuhan, standar hantu. Wah, itu kacau, saudara-saudara ya. Oke. Sebagai orang percaya, sebagai kita anak-anak Tuhan, maka cara hidup kita, perjalanan hidup kita, pola pikir kita, dan sebagainya, maka standarnya pakai standar Tuhan. Ya. Di dalam kitab Kolose tadi, saudara-saudara, ada 3 hal. Mari, saya mau mengajak kita merenungkan, mempelajarinya. Poin yang pertama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Saya tidak akan menjelaskan secara susah-susah, secara problematika dan bagaimana, saudara, tidak. Sederhana saja. Tuhan bilang apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Artinya ini berbicara motivasi. Berbicara motivasi, berbicara tentang kemauan, berbicara tentang kerelaan, berbicara tentang kehendak, berbicara tentang apa yang kita mau, saudara, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Apapun yang kita perbuat, pastikan motivasi kita, kemauan kita, memang tujuannya, perasaan kita, segenap jiwa kita, memang mau melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk apapun. Bukan untuk siapa-siapapun, Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang pertama ini sungguh-sungguh indah, saudara. Ya. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau kuliah, ketika kita mau belajar, ketika kita mau berumah tangga, ketika kita mau pacaran, mau ngapel, atau ketika kita mau melakukan hal yang manapun, bukankah itu dilandasi oleh motivasi, dilandasi oleh tujuan, dilandasi untuk apa, bagaimana kita melakukannya? Saudara pasti kan begitu. Mengapa saudara-saudara bekerja, mengapa saudara-saudara mau kuliah? Kan ada tujuan, ada perasaan, ada motivasi di dalam hati kita. Makanya kita mau kuliah, makanya kita mau bekerja, makanya kita mau melakukan segala sesuatu. Nah, motivasi ini yang dilihat oleh Tuhan. Ya. Anak Tuhan, standar Tuhan, artinya di dalam perjalanan hidup kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, standar Tuhan, artinya motivasinya untuk Tuhan. Apapun juga. Di luar itu, maka sesuatu yang salah tentunya akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya sesuatu yang tidak dikenan atau dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Simple bukan? Sederhana sebetulnya, saudara-saudara. Ya. Tuhan tinggal hanya melihat motivasi kita. Motivasi kita mau kuliah, kita mau belajar sungguh-sungguh, kita mau bekerja sungguh-sungguh, kita mau mengurus anak sungguh-sungguh, kita mau menikah, berumah tangga sungguh-sungguh. Apakah tujuannya untuk Tuhan? Seseorang dinilai rohani atau tidak rohani bukan karena dia berpakaian bersih, bukan karena dia berpakaian yang sopan, bukan sekedar penampilan yang luar biasa,
pakai aksesoris kekristenan, pakai kalung, pakai anting dan sebagainya. Bawa Alkitab sungguh-sungguh, bukan soal itu. Tuhan melihat hati kita. Ya. Waktu Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul, di dalam 1 Samuel jelas di sana dikatakan Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, saudara. Motivasi kita, saudara-saudara. Sungguhkah kita melakukannya untuk Tuhan? Jikalau selama ini kita belum melakukannya untuk Tuhan, berarti itu salah. Berarti itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya keadaan hidup kita, ya, keadaan perjalanan hidup kita, mungkin banyak hal-hal yang kurang dikehendaki Tuhan, kurang dikenan oleh Tuhan, sehingga banyak hal terjadi yang sungguh-sungguh tidak baik. Mari kita introspeksi, kita sadar diri. Di dalam Mazmur 122 ayat 1 dan 9. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Pemazmur bilang begini, ketika orang ngajakin dia ke rumah Tuhan, dia gembira banget, dia sangat gembira. Kenapa? Karena hatinya, motivasinya selalu datang kepada Tuhan, selalu berpaut kepada Tuhan, selalu fokus kepada Tuhan. Jikalau ada orang Kristen lalu diajak ibadah, diajak berdoa, nggak mau, atau banyak alasan, saudara-saudara, ini aneh. Ini aneh. Artinya motivasi kita, tujuan atau jiwa kita belum sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, anak Tuhan, standar Tuhan. Jangan anak Tuhan standar hantu atau standar dunia. Saudara, itu salah total. Standar Tuhan apa? Tuhan mau motivasi kita, hati kita, tujuan kita, perasaan kita, kemauan kita, semuanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Kolose 3 ayat berikutnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Anak Tuhan, standar Tuhan apa saudara? Standar Tuhan adalah di ayat tadi, bahwa Tuhan akan memberikan upah. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh motivasinya kepada Tuhan, orang yang sudah sungguh-sungguh hatinya, tujuan hidupnya, fokus kepada Tuhan, segala di dalam perjalanan hidupnya dia berikan kepada Tuhan, dia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi upahnya. Jelas tadi saudara-saudara ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara-saudara, bicara tentang upah, bicara tentang jaminan, bicara tentang berkat, saudara, itu gampang bagi Tuhan. Itu gampang bagi Tuhan dan Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti berikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh tadi motivasinya, hatinya sudah melekat kepada Tuhan. Tidak perlu kita berdoa merengek-rengek, Tuhan berkati aku, berikan aku motor, berikan aku Tuhan jodoh, berikan aku naik pangkat, berikan aku begini, aku mau begini, Tuhan aku butuh begini, aku minta begini. Tidak perlu kita merengek-rengek, saudara-saudara. Tidak perlu kita sampai berdoa begitu dengan Tuhan, saudara. Tuhan tahu kan, Tuhan tahu apa kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti tahu. Dan waktu hati kita, motivasi kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita, maka Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti berikan. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan apa? Segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita rindukan, segala sesuatu yang kita impikan, segala sesuatu yang kita paling-paling sedang butuhkan dan kita mau pakai dan kita perlukan. Dan segala hal. Amin, saudara-saudara. Setuju? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau bicara kita menjadi anak Tuhan, saya percaya kita semua pastinya kita setuju dan kita sama-sama percaya, kita meyakini bahwa ya, kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, masalahnya apa saudara? Masalahnya anak Tuhan harus standar hidupnya, standar pikirannya, standar emosinya, standar kemauan, segala-galanya dalam hidup kita standarnya standar Tuhan. Standar Tuhan yang pertama tadi apa? Sekali lagi motivasi, tujuan, ego kita, perasaan kita semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, ada upah, ada jaminan, pasti Tuhan kasih kalau kita ikuti standar Tuhan. Dan yang ketiga saudara, terakhir kita bicara tentang anak Tuhan, standar Tuhan. Di dalam ayatnya tadi yang ke-25, Kolose 3:25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya begini saudara-saudara, ingat selalu bahwa walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kita sudah menjadi orang percaya,
Tapi waktu hidup kita salah, waktu hidup kita tidak mengikuti standar Tuhan, waktu hidup kita jauh dari Tuhan, waktu hidup kita gagal fokus tidak melekat dengan Tuhan, seluruh tubuh jiwa roh kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka kita akan menanggung akibatnya. Betul dong, setuju ya? Setuju kan? Di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tidak menganggap kita dan mau menjadikan kita menjadi anak-anak yang gampang. Artinya bukan menjadi anak yang manja. Walaupun kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, walaupun kita sudah menjadi orang percaya, lalu kita hidup seenaknya, kita gagal, kita tidak mengikuti standar Tuhan, kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu Tuhan biarkan, lalu Tuhan tetap berkati, lalu Tuhan tetap manjakan kita. Oh no. Ya. Memang tujuannya untuk mendidik kita, untuk menyadarkan kita, saudara-saudara, ya. Untuk membuat kita peka dan mengerti bahwa kita salah, lalu kita berbalik, kita memperbaiki kelakuan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita belajar sungguh-sungguh bagaimana menjadi anak Tuhan. Kita harus mengikuti standar Tuhan. Sekali lagi ada 3 hal, bicara tentang motivasinya, niatnya, tujuannya, perasaannya kepada Tuhan. Yang kedua, ada jaminan, ada upah kalau kita sudah melakukan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita gagal fokus, kita salah, maka kita harus berani menanggung konsekuensinya. Jangan bilang, oh Tuhan jahat, kenapa ya Tuhan, saya begini, kenapa ya Tuhan. Nah, saudara, jangan begitu. Mari introspeksi, mari kita sadar diri, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kelalaian di dalam kehidupan kita. Kita lupa dengan Tuhan, kita lupa bergantung kepada Tuhan. Jikalau selama ini saudara jauh dari Tuhan, mari akui segala pelanggaran saudara. Buka pintu hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan Tuhan akan memperbarui kita dan jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Saya mau mengajak kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Meteraikan dalam hati kami mau menjadi anak Tuhan, standar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berfokus kepadamu dan kami mau tetap taat kepadamu. Bapa, bila mana ada penonton, pemirsa yang baru membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati penonton dan pemirsa yang sedang dalam kesusahan, kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau tolong, Engkau jamah sebagaimana janji-Mu. Kau berikan upah, Kau berikan jaminan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Bapa. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.